Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal tes karakteristik pribadi ya, ataupun TKP yang akan diujikan di dalam ujian CPNS. Nah, pada soal TKP ini jawabannya itu semuanya memiliki skor ya. Jadi tidak ada jawaban yang benar-benar salah ataupun yang benar-benar benar. Jadi semuanya itu dari opsi A sampai opsi C itu memiliki nilai semuanya ya. Poinnya dari poin 1 sampai 5 seperti itu. Nah, langsung aja sebelum kita mulai kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi saat saya menjelaskan latihan soal pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja yuk kita mulai latihan soalnya. Nah, ini soal yang pertama ya. Jadi rata-rata pada soal TKP ini itu memiliki soal yang lumayan dan cukup panjang. Jadi untuk kalian di sini harus teliti dan jeli mengenai masalah yang disajikan di dalam soal TKP ini. Ya, jadi kalian bisa menentukan jawaban yang paling tepat terkait dengan masalah yang disajikan seperti itu ya. Jadi kita bahas dulu sama-sama, kita baca sama-sama soalnya ya. Soal yang pertama TKP pada latihan soal ini yaitu Anda adalah seorang pegawai bidang kesehatan. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak memiliki resep itu. Namun, orang tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Ya, jadi di sini dia akan menanyakan apa yang kamu lakukan kalau ada orang yang datang meminta resep obat tanpa resep dokter gitu ya. Jadi dia membeli obat tanpa resep dokter seperti itu. Jadi kira-kira kalian harus apa yang kalian lakukan seperti itu ya. Kita baca dulu opsinya. Yang A, Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. Ya, ingat di sini ada jebakan. Yang B, Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. C, Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat Anda. D, Anda menolaknya dengan mantap. E, Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Nah, kita bahas ya masing-masing opsinya. Dari opsinya, yang memiliki nilai yang paling rendah itu adalah opsi yang E. Ya, jadi opsi E ini memiliki nilai yang paling rendah. Jadi nilainya adalah 1. Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Ya, jelas-jelas di sini disebutkan di dalam soalnya dia tidak memiliki resep itu. Sementara obat yang dia beli itu harus berdasarkan resep dokter. Nah, soal ini akan menguji sejauh mana integritas kalian dalam mematuhi peraturan yang ada di dalam lingkungan kerja kalian. Ya, kenapa opsi E ini dia opsi yang paling rendah? Karena dia di sini sudah melanggar. Ya, Anda menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Berarti kan di sini dia sudah melanggar peraturan yang ada di dalam bidang kesehatan seperti itu. Berarti tingkat integritas kalian kalau kalian milih opsi E ini merupakan sangat rendah seperti itu ya. Selanjutnya yang memiliki skor nilai 2 adalah poin A ya. Poin A ini memiliki skor 2. Kenapa? Anda memberikan obat tersebut kepadanya karena tak ada yang tahu. Nah, pada opsi ini sama aja. Kalian tetap melanggar peraturan yang ada pada bidang kerja kalian. Seperti itu ya. Walaupun tidak ada yang tahu kalian memberikannya, tapi di sini kalian sudah menurunkan tingkat integritas kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya opsi yang memiliki nilai 3 itu adalah yang B.
Nah, yang B memiliki nilai 3. Anda ragu-ragu keputusan apa yang Anda ambil. Nah, kalimat di sini yang dijadikan sebagai bumerang ini adalah kalimat ragu-ragunya. Ya, kenapa? Karena seharusnya kita itu memiliki kemampuan untuk mengambil suatu tindakan itu yang cepat ya, yang tanggap. Kalau sekiranya di situ sudah memang melanggar dari peraturan, ya sebisa mungkin kita harus menolaknya seperti itu. Jadi kalimat di sini yang dijadikan sebagai bumerang itu adalah kalimat ragu-ragunya ya, kata ragu-ragunya. Ini makanya dia dikasih skor 3. Selanjutnya yang skor 4 ini adalah yang C. Ya, yang C adalah skor 4. Anda berkonsultasi kepada rekan sejawat Anda. Nah, di sini masih ada indikasi bahwa ragu-ragu kan? Nah, kenapa kalian berkonsultasi? Karena kalian masih ragu antara iya, kasih atau tidak ya, seperti itu. Jadi, jawaban yang memiliki opsi yang paling tinggi nilainya adalah jawaban yang D ya. Yang D memiliki poin 5. Anda menolaknya dengan mantap. Jadi, jawaban yang paling tinggi skornya itu adalah yang D, seperti itu ya. Jadi, soal ini yaitu soal mengenai integritas. Nah, perlu kalian ingat bahwa di bagian TKP ini dia terbagi dan terdiri dari beberapa jenis soal ya. Ada soal yang menguji mengenai integritas, selanjutnya ada yang menguji mengenai kerjasama, ada yang menguji mengenai kedisiplinan dan masing-masing ya. Lain waktu saya akan membahas mengenai bidang-bidang yang ada dalam TKP ini dan bagaimana tips dan trik untuk menjawabnya pada setiap bidang itu ya. Kita lanjut dulu soal yang kedua. Nah, kita baca dulu ya soalnya, yaitu salah seorang teman karib Anda melakukan kecurangan absensi. Kecurangan absensi. Sikap Anda adalah, jadi yang ditanyakan, sikap apa yang harus kalian lakukan ya, ataupun yang kalian ambil kalau teman kalian itu curang terhadap absensi. Sebelum saya bahas ya opsi-opsinya, di sini pada soal yang kedua ini, soal ini bertujuan untuk mengetahui kejujuran kalian ketika melihat ada kecurangan yang terjadi di sekitar tempat kerja kalian. Ya, apa yang kalian lakukan terhadap suatu kecurangan itu? Apa yang harus kalian perbuat terhadap suatu kecurangan itu? Seperti itu ya. Nah, seperti biasa yang sudah saya katakan bahwa di dalam opsi A, B, C, D, dan E ini tidak ada yang benar dan salah karena semuanya memiliki poin ya. Jadi kita lihat dulu mana yang memiliki poin yang terendah. Ya, poin yang terendah itu ada di opsi yang B. Ya, jadi opsi B ini memiliki poin rendah yaitu 1. Kenapa? Karena di sini rekan kerja yang lain juga melakukannya sehingga tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa. Berarti di sini kalian tidak melakukan apa-apa terhadap kecurangan itu. Bahkan kalimat tidaklah mengapa ini mengindikasikan bahwa kecurangan itu wajar di mata kalian ya. Kalau kalian memilih opsi yang B seperti itu. Nah, selanjutnya poin yang memiliki nilai 2 itu ada di opsi A. Ya, yaitu menoleransi sebab baru kali ini melakukannya. Menoleransi sebab baru kali ini dia melakukannya. Berarti kalian di sini sudah mentoleransi suatu kesalahan, suatu kecurangan ya. Jadi karena kalian sudah mentoleransinya, berarti di sini sikap kejujuran kalian tidak ada mainnya. Berarti di sini sikap kejujuran kalian itu tidak bertindak seperti itu. Ya, makanya di opsi A ini memiliki poin nomor 2. Selanjutnya yang memiliki poin yang ketiga itu ada di opsi D. Ya, D ini yang ketiga. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Ya, ini sudah benar, tapi kita harus menjaga juga hubungan kita dengan tim. Ya, dengan sesama teman seperti itu. Jadi jangan sampai hubungan kita itu rusak. Ya, jadi dari opsi ini masih ada opsi yang lebih pantas lagi seperti itu. Selanjutnya kita lihat mana yang memiliki poin yang keempat, yaitu ada di opsi E.
yaitu menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya, ini juga boleh, tapi yang diminta di sini kan sikap. Ya, sikap kalian terhadap kecurangan itu. Nah, yang lebih cocoknya itu adalah yang C. Makanya di sini opsi C memiliki poin yang kelima, yaitu mengingatkan dan menegurnya agar tidak berbuat seperti itu ya. Jika sudah kalian ingatkan dan sudah kalian tegur dan dia masih tetap melakukannya, baru kalian memikirkan hal apa yang harus kalian lakukan selanjutnya seperti itu ya. Nah, jangan sampai kalian langsung menegurnya dan langsung melaporkannya kepada atasan ya. Karena di sini kita juga harus menjaga hubungan kita sesama rekan kita seperti itu ya. Nah, jadi yang memiliki poin yang paling tinggi pada soal yang kedua ini adalah opsi yang ke C, seperti itu ya. Selanjutnya, soal terakhir. Kita baca dulu soalnya. Seorang oknum staf personalia menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi pegawai di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah, ya jadi ada seseorang yang menawarkan kepada kalian bahwa kalian bisa loh masuk ke perusahaan ini, tapi kalian harus bayar segini, seperti itu. Jadi sikap kalian tuh harus ngapain kalau kalian menemukan oknum personalia seperti ini. Soal ini dia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas kalian ketika dihadapkan dengan situasi di mana Anda dapat memilih antara berbuat curang atau jujur untuk mencapai tujuan kalian ya. Jadi di sini masih ke soal mengenai integritas. Ya tadi kalau soal yang kedua itu mengenai kejujuran ya. Nah, kita bahas lagi, kita cari mana yang memiliki poin yang paling rendah. Opsi yang memiliki poin yang paling rendah yaitu adalah opsi A. Ya. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. Nah, berarti di sini kalian kurang integritas ya. Kalian tidak percaya dengan kemampuan kalian dan kalian tidak jujur. Nah, makanya opsi yang A ini memiliki poin yang paling rendah. Seperti itu ya. Selanjutnya yang memiliki poin nomor 2 itu adalah opsi C. Yaitu mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. Ya, di sini yang menjadi bumerangnya adalah sebelum melalui cara seperti itu. Berarti ada niat kalian untuk mencoba cara itu. Ya, itu kalian jadikan sebagai plan kedua kalian. Seperti itu ya. Berarti masih ada niatan yang kurang baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang memiliki poin yang ketiga itu ada di opsi B ya. Yaitu mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Jadi kalian pertimbangkan dulu mana. Jadi kalau misalnya lebih banyak menguntungkan yang melalui jalur belakang bahwa jadi kalian akan menerima itu. Ya, karena di sini yang menjadi kalimatnya itu adalah mempertimbangkan. Mempertimbangkan ini kan intinya belum jelas. Ya, mana yang mau kalian tentukan, yang A atau yang B. Seperti itu. Yang jujur atau yang curang, seperti itu. Makanya dia nomor 3. Selanjutnya, opsi yang memiliki poin nomor 4 adalah yang E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Memiliki poin yang keempat ya. Jadi sudah jelas yang memiliki poin yang tertinggi itu adalah opsi yang D. Yaitu menolaknya karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah. Bukan dengan suap agar rezeki Anda sebagai pegawai nanti halal. Nah, jadi opsi yang tertinggi itu adalah jatuh kepada opsi yang D, seperti itu ya. Nah, mungkin sekian dulu informasi mengenai latihan soal TKP yang bisa saya berikan ya. Kalian harus ingat lagi bahwa di dalam soal TKP ini kalian harus jeli menentukan mana yang memiliki skor poin yang tertinggi di setiap opsinya supaya poin kalian di TKP-nya juga tinggi ya, seperti itu. Nah, saya minta untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe,
like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.